123 media partner sangat berkenan. Shanyongdo podcastnya juga gak jago. 123 Shanyong we go to otaku. Jenis sunshine yang we go to Otaku. Anjay. Kembali lagi di episode barengan. rekaman podcast. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Udah itu udah di episode sebelumnya. Udah jangan diulang lagi udah. Cukup. Kayak gue udah lama banget gak hadir di podcast ini sih sebenarnya. Iya nih Omar nih. Ina Omar. Kita ada Omar. Omar is back. Hari ini kita cuma 3. Iya. Rehan, Omar, Yuda. Ya. Terus kita nggak punya topik, kita nggak tahu mau ngomongin apa aja. Kita ngomongin aja anime yang akan keluar di 2025. Yeay. Dan seberapa excited kita gak sih? Gue excited banget gue anime 2025. Gue gak tahu sih. Ini kan tahun kita skripsi nih. Yoi. Tahun kita tugas akhir semua. Jadi kita harus menemukan entertainment system yang dimana kita bisa jangan stres melakukan skripsi ya. Yoi. Oke. Jadi apa rekomendasi anime 2025 nih? Oh ini kita rekomendasi nih, bukan ya sih rekomendasi sih hitungannya. Kita jadi gue liat nih di YouTube IGN, nggak tahu gue singkatan IGN apa, tapi intinya YouTube ada Lazarus tuh salah satu anime buatannya author atau siapanya, pokoknya ada yang sama lah sama Cowboy Bebop. Fix seru sih. Habis itu kalau kayak gitu mah. Jadi Cowboy Bebop ya paling kayak tipe anime skena gitu kayaknya deh Lazarus nih. Sama kayak ya estetik gitu buat SJW yang so skena. Parah lu ngomong Cowboy Bebop skena lu parah lu. Maaf. Cowboy Bebop tuh skena sendiri, bro. Faye Valentine waifu gua, bro. Oke. Ya lanjut, ada nomor 2 ada Sakamoto Days. Ya itu udah diomongin di episode kemarin yang kata Yuda jelek. Ya, itu Solo Leveling season 2. Ini salah satu yang diantisipasi nih. Gua nggak nonton season 1 ya, tapi kayaknya baik yang gue harus nonton ya. Lu pernah nonton? Gue cukup mengantisipasi sih Solo Leveling season 2. Season 1 lu nonton nggak? Karena season 1 gue udah nonton dan cukup seru. Cukup. Cuman kayak kalau lu berarti ada yang kurang dong kalau cukup. Iya, kalau lu ikutin fanbase manhwanya gitu. Kayak mereka kan ngedewa-dewain banget. Cuman kayak menurut gue kayak belum sebagus itu gitu. Jadi overhype. Dikit aja, dikit. Oh, overhype. Jadi overhype nih ceritanya nih. Oh. Iya, tapi dikit aja. Ini cocok nih sama ini tipe-tipe anime yang dibenci sama otaku ya biasanya. Oh iya. Jadi apa yang bikin jelek? Apa yang bikin jelek? Kayak menurut gue tuh MC-nya kan dia kan solo leveling ya. Jadi kayak apa trope yang from zero to hero gitu kan. Nah, kayak menurut gue tuh kayak ini MC-nya tuh nggak ada kalah-kalahnya gitu anjing. Oh terlalu OP berarti. Jadi kayak maksudnya kayak dia tuh sebenarnya lebih weak dari lawannya. Cuman tiba-tiba somehow dia menang aja gitu. Jadi kayak terus menurut lu yang bikin fans manhwanya mengagung-agungkan tuh kenapa? Kalau dari yang gue baca-baca ya dari TikTok sama Twitter, kayak mereka tuh suka banget sama MC-nya tuh yang OP banget. Tapi gue gak suka. Emang tipe mereka gitu ya, udah ganteng, OP gitu ya. Nah gue tuh kurang suka karena kayak kurang natural aja gitu, gimana dia bisa OP banget gitu. Kayak cuman bener-bener kayak cuman 3 episode awal tuh dia lemah banget, cuman setelah itu kayak anjing menang mulu tai. Jadi sama kayak One Piece. Chill out bro. Tapi beda One Piece. Chill out. Jadi harusnya coba lu tonton aja deh. Gue sih kayak ada yang kurang aja gitu. Tapi oke lah, maksudnya cukup oke. Itu tentang apa sih? Aslinya gue masih gak ngerti. Gue gak nonton season 1 ya soalnya. Kayak simpelnya di dunia isekai, dia tuh isekai gitu apa bukan? Nggak isekai, cuman di dunia si karakter ini ada
portal yang suka ke spawn gitu kan. Kayak randomly ada portal yang kebuka aja terus isinya monster. Kayak Rising of Shield Hero. Nah, cuman jadi di dunianya dia tuh ada job namanya hunter buat ngebunuh-bunuhin monster di dalam portal yang ke spawn itu. Jadi kayak tiap karakter yang menjadi hunter tuh ada level sama powernya sendiri. Ada kelas C sampai kelas A apa kelas S gitu. Nah, si main karakternya nih awalnya paling rendah lah, C- apa berapa gitu. Jadi kayak intinya tiba-tiba jadi OP gitu. Intinya story dia dari karakter minus C sampai S plus lah, simple gitu. Basic ya, basic banget. Oke, kalau anime rendahan next nomor 4 apa? Dr. Stone final season. Dr. Stone, final season. Oh my god. Gue nggak nonton si Dr. Stone, jadi nggak tahu siapa yang nonton Dr. Stone. Fandi iya. Kebetulan orang nggak ada, dia lagi OTW ke Bali. Dia OTW ke Bali. Oke, nomor 5. Iya, nomor 5. Di skip aja ya. Gak dibahas dulu anjir. Ya pokoknya yang gue tahu Dr. Stone tuh dia tuh ada manusia. Jadi ada manusia. Jadi sebelum mereka menetas itu sebenarnya udah ada manusia yang hidup sebelum mereka, ya kan? Nah, itu habis itu gue lanjutannya si Senku dan kawan-kawannya itu. Ada manusia menetas. Ya jadi kan mereka kan beku nih. Ini gue dari season 1 nih. Jadi mereka beku. Lu lama kan menetasnya puluh ribu tahun kan. Nah ternyata itu sebelum mereka menetas tuh ada manusia juga. Manusia yang udah menetas duluan. Jadi ada manusia purba sebelum mereka menetas. Nomor 5. Oke, let's go. Oke. I may be a god receptionist. Sorry. I may be a god receptionist, but I will solo any boss to clock out on time. Ini menurut gue konsepnya lucu nih. Okay. Bukan isekai sih, kayak dunia fantasi, tapi bukan isekai. Kalau isekai kan kayak pindah dunia gitu kan. Tapi dunia fantasi. Ini tuh kayak dunia isekai, cuma ya emang dunia isekai sih, nggak ada cumanya. Cuma maksud gue ini kayak perpaduan antara fantasi sama dunia asli gitu menurut gue, makanya gue tertarik. Halo. Kayak jadi ceritanya dia, lu tau gak sih biasanya di dunia-dunia kayak gitu tuh, kayak dunia-dunia adventurer gitu tuh pasti ada guild-nya gitu kan. Ada yang biasanya kayak ada barnya, di dalam bar ada guild-nya gitu. Terus dia ini tuh ceritanya tentang cewek yang resepsionis guild itu. Oke. Ya gitu, jadi kayak dia resepsionis di dunia yang banyak monster gitu kan. Nah jadi ceritanya ini tuh ceritanya tentang si cewek ini tuh nggak mau overwork, apa sih bahasa Indonesia overwork tuh nggak mau lembur. Ya jadi dia tuh kayak ngabisin bos monster cuma biar dia nggak lembur. Berarti sebenarnya dia OP. Sebenarnya OP kayaknya deh. Nggak tahu deh, tapi kayak gitu kayaknya. Jadi kayak tapi dia bukan guild member. Iya, jadi kayak dia kayak makanya menurut gue lucu karena dia di dunia fantasi, cuma masalah dalam dirinya ya kayak masalah orang in real life, lu kayak lu nggak mau lembur gitu. Kayak anjing gue gak mau lembur, cuma gue gak mau lembur jadi apa? Jadi gue ngelawan monster gitu anjing. Menarik sih. Oh my god. Ini konsep isekai yang lumayan menarik, nggak kayak anime isekai lainnya yang sampah itu. Oke, nomor 6. Nomor 6 ada Witch Hat Atelier. Apa tuh Re? Gue gak tahu juga kalau itu, gue nge-skip tadi, kayak gue kurang menarik lihatnya. Coba kayaknya bagus, kata Omer bagus. Nggak tahu sih, kayak itu ngingetin gue ke Little Witch Academia yang suka ada di Netflix. Tahu gak sih? Nggak tahu. Cuman deh gue nggak tahu juga sih. Cuman kayaknya oke aja. Kayak tadi pas gue lihat streamnya Rehan tuh kayak menarik juga gitu aja sih. Kayak Harry Potter. Iya sih, dia kayak tipe-tipe kayak ini sih kalau gue lihat animasinya, kayak tipe-tipe apa sih namanya, Ghibli. Enggak juga sih, tapi iya, maksudnya animasi style-nya tuh lucu gitu kayak. Iya, animasi bagus lah. Gitu. Enggak kayak Blue Lock season 2. Episode oke. Nomor 7 Gachiakuta. Apa tuh? Gue juga enggak tahu Gachiakuta apa nih. Nomor 7 ini gue juga enggak lihat apaan aslinya.
Jujur aja. Udah kita rekomendasi ke kalian Gachiakuta. Tapi itu gue pernah lihat di TikTok katanya bagus coy manganya. Jadi kayak orang-orang tuh kayak hype gitu sama animenya si Gachiakuta ini. Gara-gara dari manganya bagus gitu. Iya, terus katanya kayak pada berharap studio yang animasiinnya nggak fucked up gitu. Oh, I see. Kayak Mappa di Blue Lock season 2. Ini oh my god. Oh my god. Ini emang tipe Mappa. Kan gak sih? Hah? Kan itu udah kita bahas. Mappa yang kerja cuma 3 orang. Oh iya Mappa nih. Kasih nomor Yuda. kayak warnet. Kayak otaku sekarang. Oke, nomor 8 ada anime diadaptasi dari komik Korea yaitu Omniscient Reader. Omniscient Reader. Gue juga ngerti tuh loh ini. Dari ini gue sempat baca ya. Ini gue baca pas SMA. Jadi itu gue baca tuh gue tuh masih muda. Ini masih wibu entry level saya. Jadi tuh saya baca tuh bukan gara-gara tertarik sama sinopsis sama artnya apa gimana, tapi gara-gara judulnya, Bray. Anjay, judulnya keren gitu ya. Oh, judulnya keren banget tuh. Omniscient Reader's Viewpoint. Nah, lu bayangin tuh. Dia tuh kayak memainkan POV dari seseorang yang baca atau main karakter dari dalam series tersebut gitu kan. Tapi gue drop akhirnya. Aduh. Nah, tapi tadi gue liat kayak scene-scene gitu juga kayak lembar-lembaran buku gitu sih. Tapi gue gak ngerti gitu apa kayak kurang menarik. Jadi kayak gue skip gitu videonya. Ya, jadi tapi gue mungkin pernah aja ya masuk kayak FYP gue tuh sempet ada kayak FYP lu masuk semua ya kayaknya ya. Kayak konten kreator nih dia tuh elitis gitu coy. Elitis malah gitu. Terus katanya si Omniscient Reader ini bagus banget katanya. Kayak jadi kayak apa sih? Nggak tahu juga sih tentang apa, gue nggak dengerin, tapi intinya katanya bagus aja. Jadi mungkin dia rekomen lah Omniscient Reader. Iya, rekomen banget ini. Ini yang so far yang paling baik lah. Tapi next ini ada yang lebih baik. Tapi lu drop Yud. Ya kan gue rekomen aja. Jadi ya udah kita lanjut dulu ya. Yang paling terakhir nih, nomor 9. Yang terakhir anime nomor 2 terbaik. Ada Frieren. Oh, season 2. Oh my god. Ini seru sih. Ini gue juga nunggu sih. Gue personally hype banget sih buat ini. Gue ini yang season 1 gue awalnya kayak malas gitu nontonnya. Cuma ada temen gue namanya Felix. Dia kayak sangat mengagung-agungkan anime ini. Di poin kayak menurut dia ini anime nomor 1 di atas One Piece. Walaupun One Piece di gue tuh di bawah nomor 50. Cuma ya udahlah. Tapi kayak Oh my god. Cuma kayak ini kerasukan lu Yud. Chill out bro. Cuma kayak ini anime pas gue tonton nyata emang bagus banget. Gue gak inget ceritanya tuh cut di mana season 1 nyampe mana gue gak inget. Tapi season 2 pasti seru sih menurut gue. Kayak gue inget anjir cut Frieren season 1 di akhir tuh yang ketemu si Elf juga. Elf yang punya yang bisa magic juga dah pokoknya. Terus itu kan teman lamanya si Frieren. Dia kagak suka sama si Frieren. Terus kayak yang itu. Terus kayak berantem gitu. Terus itu kayak, yang dia ini kan yang dia lagi ujian kan. Iya, ujian buat dapetin badge apa sih? Iya, sertifikat magic lah pokoknya. Iya. Terus seru banget sih Frieren tapi lu harus nonton. Seru banget kan ya. Nah, jadi yang anak Frieren siapa? Studentnya Frieren namanya siapa? Si Stark kamu sih? Si yang cowok apa yang cewek? Yang cewek kan, yang cowok namanya Stark, yang cewek yang gede apa yang ungu rambutnya. Ya gue juga lupa lagi. Siapa anjing? Siapa ya? Sabar. Fern ya. Itu tuh enggak tahu sih. Gue pengen aja nginget dia. Iya, itu kayaknya prediksi gue sih dia bakal lebih OP dari Frieren. Kayak bakal bener sih kalau dari ini dia mananya lebih baik dari Frieren kan ceritanya. Enggak, bukan mana ya, deteksi mananya. Iya, deteksi mananya. Ya dan itulah pokoknya. Tapi di antara semua anime ini yang paling lu tunggu-tunggu apa? Mer. Lu dulu dah Yud. Dari gue ya. Yang paling gue tunggu-tunggu ya sebenarnya. Sakamoto Days ngaco. Sebenarnya Sakamoto Days ini kan lanjutan dari tahun 2024 kan. 2024 udah pernah liris kan? Ya enggak sih? Hah?
Apa baru episode 3? Ini baru rilis ini Sakamoto Days itu baru rilis tahun ini. Oh, baru rilis tahun ini. Oh, sekarang tuh baru episode 3 ya di Netflix ya? Enggak tahu, gue enggak nonton, yang nonton kan lu. Saya belum ngikutin juga sih. Ya sebenarnya ini salah satu tipe-tipe anime yang ini ya kayak apa ya jatuhnya ya? Kayak anime utama di season ini, di tahun ini loh gitu. Oh iya kah? Kalau tahun lalu kan Sakamoto kita dikejutkan dengan apa sih anime yang paling hits, apa ya? Demon Slayer ya? Demon Slayer. Bukan. Demon Slayer, gue biasa aja sih kita lalu Demon Slayer. Jujutsu Kaisen ya? Bener sih Jujutsu sih. Tahun lalu ya? Iya, tahun lalu ya. Ini bakal jadi tipe-tipe anime yang bakal jadi jatuhnya the face of anime tahun 2025 gitu. Apa Sakamoto Days? Sakamoto Days ya, Sakamoto Days. Iya kah? Masa sih? Tapi di episode sebelumnya kata lu jelek. Ya itu kan gara-gara gue bilang aja. Soalnya gini loh, kalau mau jadi the face of anime, lu tuh harus punya konsep yang unik, Bray. Sedangkan Sakamoto Days ini udah ada gitu konsepnya. Ini maaf ya para fans fans Sakamoto Days ya. Berarti bukan Sakamoto Days ininya. Tapi kayaknya kalau secara popularitas ya, kayaknya masih Solo Leveling masih di atas Sakamoto Days deh buat sekarang. Emang ya menurut gue tuh Sakamoto Days ya salah satu yang bagus, cuma nggak yang jadi top utama gitu sih menurut gue. Oh, top banget Solo Leveling sih kalau dari yang gue lihat. Solo Leveling atau Free Run menurut gue. Sama paling buat penonton yang lama ya Dr. Stone yang mereka paling ini karena udah ya Solo Leveling kan udah masuk ke season 2 kan. Ya kan Dr. Stone tuh udah masuk ke season 4. Nah iya menurut gue ini Sakamoto Days ini adalah anime baru yang bakal jadi besar. Kayak contohnya beberapa tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya, Spy Family ya. Spy Family, iya. JJK. Ya, jadi kayak yang tiba-tiba seru gitu ya. Rilis meledak gitu. Kan waktu itu ini lu denger, lu listener denger ya para ibu-ibu karbit ini ya. Gua tuh baca Spy Family itu dari chapter 2, baru rilis chapter 2 ya. Jadi gua udah bilang nih kalau ada anime Spy Family, ini bakal nyusul Kimetsu no Yaiba popularitasnya dor, bener kan? Tapi iya bener sih. Kayak dari beberapa tahun terakhir tuh anime yang meledak banget yang kayak sampai normis nonton gitu kayak AOT gitu kan. Terus paling Spy Family sama JJK gak sih? Yang kayak bener-bener dar gitu. Iya. Cuman kayak Sakamoto Days enggak deh. Enggak nyampe situ, enggak sampai level menurut gue juga Sakamoto Days enggak nyampe. Enggak tahu ya, enggak tahu enggak atau belum. Gue juga enggak tahu karena Spy Family juga waktu itu tiba-tiba anjing. Yes, karena saat itu gue baca Spy Family ini dia tuh pemikiran dari segi world building, karakter development itu bagus. Karena ada badass Lloyd, kecakapannya Yor dan keimutannya Anya ya. Dan itu semua tuh digabungin jadi satu elemen yang bagus. Dan menurut gua eksekusinya juga bagus di animenya. Dimana pemilihan seiyunya cocok segala macem. Dan meme-memes Anya itu juga lagi viral di mana-mana kan. Dan itu menurut gua kebawa ini sih apa namanya, ancang-ancang. Dan ini Sakamoto Days ini gua belum lihat ini ancang-ancangnya. Kayaknya meme-memesnya ada. Gue potensi buat jadi itu yang lebih gede itu Dandadan. Oh. Iya, tapi itu anime tahun lalu. Iya, anime terakhir. Tapi gue nggak ngerti nih maksud apa? Akhir tahun lalu tuh be fair. Iya sih. Enggak, maksudnya gue masih nggak ngerti Lut kan anjing Yud. Kayak posisi lu di Sakamoto Days itu apa, positif atau enggak? Gue positif sebenarnya, gue positif. Gue mendukung Sakamoto Days. Tapi jadi kemarin buat mancing amarah viewers aja. Kemarin tuh benar. Saya bilang benar. Gue mancing, bukan mancing sih. Itu emang yang gue katakan tuh benar. Kalau Sakamoto Days tuh memakai formula yang udah ada sebelumnya, kayak contohnya John Wick atau One Punch Man dan lain-lain kan. Ya, tapi buat sekarang gue tetap memegang Sakamoto Days. Kayak ini nih. Kan dulu ya pas 2020 tuh gue ada aplikasi Shonen Jump. Nomor 1 itu Mashle. Nomor 1 tuh Mashle. Nomor 2 One Piece. Setahu gue nomor 3 itu masih Naruto atau apa. Pokoknya Spy Family itu nomor 5. Wow. Iya. Dan lu lihat pas animenya rilis, orang-orang oh my god, siapa yang nggak tahu Spy Family? Dan orang-orang nggak semua nonton Mashle.
Marshall kalah jauh sih sama Spy Family. Sampai sekarang gue belum nonton Marshall. Gue belum nonton Marshall. Iya kan? Walaupun lagunya enak ya. Marshall seru loh. Lagu enak. Gimana itu lagu itu? Gitu. Tapi Marshall seru ya, sumpah. Marshall seru emang. Gue rekomen Marshall. Tapi ya udah sih kayak gitu aja sebenarnya. Berarti kalau Yuda Sakamoto nih, kalau lu berarti apa, Ber? Tuh. Kalau yang paling lu antisipasi paling gue antisipasi gue Witch Hat Atelier deh. Tadi katanya lu gak tahu apa-apa tentang itu. Ya makanya tapi lu mengantisipasi maksudnya apa ya? Ya karena gue gak tahu apa-apa tentang itu, makanya gue mengantisipasi. Oke, diantisipasi doang. Bisa sih bener. Oh sama ini sih, karena gue barusan research lagi tentang itu. Ternyata manganya tuh udah lama, nggak lama-lama banget sih. Cuman kayak rating manganya tuh bagus anjir. Si Witch Hat ini. Witch Hat Atelier. Dia tuh dark shonen gitu ya. Shonen dark ya dia. Oh dia seinen. Kayak Jigoku Raku gitu ya. Apa sih Jigoku Raku? Jigoku shonen. Itu shonen gak sih? Dark shonen kan. Jatuhnya kayak shonen yang tidak warna-warni gitu. Iya, tapi kalau ini dia dipublishnya di magazine yang adult sih. Bukan shonen jam. Emang seinen berarti dia. Sih, oke. Menarik sih. Art style-nya juga bagus. Rehan ya apa nih? Gue mau ngomong Free Run season 2, cuma gue agak gengsi. Gue gak mau terlalu kayak orang normis. Anjay. Oh my god. Jadi apa dong? Jadi gue mau ngomong Lazarus. Itu good choice sih. Karena gue baru nonton Cowboy Bebop, terus gue kayak suka gitu anime skena buat anak-anak SJW. Anjing. Jadi kayak aslinya kalau dalam lubuk hati gue Free Run sih, cuma karena gengsi gue mau ngomong Lazarus, jadi ya gitu deh. Ini gue juga menarik yang gue bilang yang maybe yang panjang judulnya Guild Receptionist ya itulah. Maybe Guild Receptionist but also itu pengen gue bahas di episode selanjutnya itu. Itu kan gue bahas itu. Panjang. Kenapa anime sekarang judulnya panjang-panjang? Gue tuh pengen buat sekolah di Jepang khusus pelatihan pengasihan judul ke anime ini. Ini gue udah nge-save 9 sekarang ya. Tapi kenapa anime isekai judulnya panjang-panjang dan itu semua jelek? Oh iya sih, bener sih. Iya. Dan kalau gitu disingkat tuh cuman 3 kosakata, cuman Iya, kayak dan nggak seharusnya judulnya sepanjang itu gitu. Ya udah itu topik untuk selanjutnya. Kita potong di sini aja. Iya. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan episode yang agak menyantai. Arigatou gozaimasu. Oyasu nasai. Sayonara aja. Mata nih. 123 media partner sangat berkenan. Sanyong do podcastnya juga gak jago. 1, 2